Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuk jati nuhuni aja jati luluh Nusantara tapi luluh sekarang mulia berdasarkan ilham medis saya, kita mesti secara seksama bagi orang yang masih menjunjung tinggi, masih mengakui jiwa Jawanya sebagai penyelamat Nusantara. Saya mendapatkan ilham menuju penyelamatan buku Paku Watu. Nah, ini saya di Desa Karangbenda. Saya akan menuju ke Petilasan Depok Kahendran, di mana di situ dulu tempat ritualnya Ibu Tien Soeharto yang dituntun oleh Ibu Kirno. Ibu Kirno itu adalah kesepuhannya Ibu Tien Soeharto. Lah, mengapa saya mengacu ke Kahendran? Karena di sini yang pakemnya atau masih ada tulisnya, walaupun tulisan itu merupakan bundelan yang diagem oleh Beyonglol. Dan di sini pula ada Selo Kumoloso atau ada Paku Ning Watu. Nah, nanti saya jelaskan pula dalam saya setelah melacak perjalanan ini ya. Nah, intinya alangkah nista dan nistipnya kita manakala kita tidak mau melaksanakan petunjuk sesuai dengan acuan penunjukan. Sekali lagi, alangkah nista dan nistipnya kita manakala kita tidak mau dan apalagi dengan berbagai alasan lalu tidak mampu komangan piangel begitu kan, nista banget gitu. Jadi yang saya maksud, dalam keadaan lapang maupun sempit kita tetap mengacu kepada petunjuk keluhuran manakala kita mau mengembalikan Nusantara seperti sedia kala, seperti kejayaan Majapahit. Saya akan melacak penyelamatan ini mengacu kepada kelayakan, bukan perbaikan, kelayakan jalan pertapakannya Butin. Mari kita lacak bersama kondisi jalannya seperti apa. Dan semestinya terutama para bupati ya, Bupati Cilacap aja mungkinnya segodong tok, warga penghayat di Desa Karangbenda ini, di Adiraja, lalu ada yang di Banjarwaru, lalu ada yang di Desa Pekunjen Roya, lalu ada yang di Kalikudi, mau diiming-imingi, karo diomong-omongi, karo diamang-amangi, bahkan bahwa nanti kalau penghayat itu akan bangkit. Nyatanya jalan ke Kahendran itu sangat-sangat memprihatinkan, baik itu DPR ya maupun bupatinya semestinya malu atas kondisi warga penghayat yang sangat perlu perbaikan, baik secara mohon maaf finansial maupun baik secara yang lain, terutama penyelamatan buku Paku Watu.
jalan ini masih layak, masih layak lah. Tapi setelah nanti kita belok ke sana, mohon maaf, ini pertapaan agung ya. Depok Kendaraan itu sudah sangat dikesampingkan menurut saya oleh para ya orang pribumi yang mengaku pribumi, namun nyatanya juga menjunjung tinggi keluhuran bangsa asing. Nah, ini jelas mulai dari sini. Ini menurut kami sangat-sangat tidak layak. Menurut kami ini masih mending ya. Masih ada layak-layaknya, oke lah masih. Tapi nanti sebelah sana itu ya mohon maaf, DPR daerah ke dapil di Pala itu dapil mana ini? Dapil berapa yang saya maksud? Jadi mohon memikirkan yang sesungguh-sungguhnya. Lah ini mulai bergelombang. Nah, untuk itu saya sebagai warga penghayat cinta budaya yang sungguh-sungguh adiluhung, tanpa melalui proposal saya besok akan mengucurkan 2 rit. Walaupun saya juga otomatis sama dengan rekan-rekan saya yang satu paham. Itu tadi bulet yang pertama. Bupatinya Pak Samsul lah bang, ngomong kenyas godong tok cara aku meranyas pokoknya wis. Jajal Pak Samsul ini uang pribadi DPR yang di dapil di Pala untuk Cilacap, coba aja kenyas godong tok begitu loh. Kasihan warga penghayat jumlahnya 15.000 loh. 15.000 itu satu DPR. Itu untuk wilayah sini aja, belum yang lain-lain, belum wilayah Daya Luhur, belum wilayah yang lain. Nah ini mulai sangat belet ini. Nah ini paling enggak Sirtu di sini aja itu 1,5 rit ini kalau melihat itu. Sirtu dan Abu Batu saya jadikan menjadi satu besok. Ya mungkin ada yang tidak cocok manakala saya mengekspos ini di depan untuk khalayak. Namun kasus nyatanya memang hati ini tidak serontok karena menjelang bulan Suro ya. Ini bulan besar, lalu nanti bulan Suro tentunya akan digunakan oleh sebagian warga penghayat dan sebagian para peziarah yang lain. Nah, di sini paling nggak 1 rit. Oke lah, seperti ini masih bisa kita terima. Tapi sebagian nanti sebelah sana itu sangat luar biasa. Nah, ini semestinya ada cor ini, yang miring-miring. Nah ini di antara jalan yang perlu diuruk. Ini saya kesini pas terang, pas tidak hujan. Nah kalau pas hujan kayak kemarin, itu sungguh sangat luar biasa. Makanya Bupatinya Pak Samsul, DPR yang dari dapil sini, tidaklah itu DPR provinsi, tidaklah itu DPR pusat,
tidaklah itu DPR daerah, terutama daerah itu yang otomatis bisa menganggarkan lah. Untuk saat ini menjelang surah karena emergensi, setidaknya ada talangan dulu agar tidak miring-miring seperti ini. Nah, kebanyakan warga penghayat ini adalah orang tua ya, sehingga sangat kurang ngepasi, sangatlah kita tidak menghormati baik kepada keluhurannya maupun secara fisik kepada warga penghayat yang lain. Nah, mulai dari sini. Nah, ini kalau pas hujan sungguh sangat luar biasa. Jadi mengingat menjelang surah, saya bermaksud akan memperbaiki sementara, maksudnya setidaknya itu ya tidak ada berbelat lah atau berlumpur, setidaknya demikian. Jadi kurang lebihnya ini antara 10 hingga 15 rit. Kalau 15 rit ya ini saya hampir sempurna, namun kalau 10 rit ya minimal itu pantas. Nah, ini kalau pas hujan sungguh sangat tidak layak untuk dilalui. Ya, kembali lagi, kebanyakan di sini adalah para sepuh ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kakung maupun yang putri. Andai kata diboncengkan pakai motor pun juga goyangnya luar biasa. Pakai mobil kadang-kadang malah ada yang kepater. Kepater itu ya kepater, nggak bisa jalan. Nah, ini di antara yang sangat parah ini. Lalu di sini sering ada mobil yang kepater karena ini juga akses umum ya. Akses umum digunakan oleh para petani dan terutama juga para peziarah yang aslinya ini dulu wisata. Namun ya kita bisa bukan menghinakan ya. Para pengelola wisata itu di mana sudah nggak menguntungkan kan nggak mau. Begitulah. Sedangkan misi kami, tujuan kami intinya adalah penyelamatan kepada leluhuran Depok Kahendran, di mana Kahendran itu adalah di antara tempat yang sangat patut kita junjung tinggi karena ada tapak tilasnya Ibu Negara, yaitu Ibu Tien Soeharto. Dan bisa di cross check manakala Kahendran itu, Kahendran, Depok Kahendran itu dulu adalah tempat ritualnya Ibu Tien Soeharto. Monggo kita melaju ke sana. Seperti apa yang jelas seperti ini kondisinya, paling tidak ya untuk layaknya antara 10 hingga 15 rit lah. Untuk layaknya kalau 15 rit mungkin ya sangat sempurna. Dan saya ada etikat juga kalau memang nanti
memadai. Ini semestinya Bupati, ya. Bupati kembali lagi Bupati, terus DPRD Cilacap, DPRD Provinsi, yang dapilnya dapil sini, yang manakala kalau mau pemilihan itu ya mendekati warga-warga penghayat, Bedogole, paling ditukar 100 apa 50 bahkan. Jadi mohon ini kepada pejabat setempat khususnya dan subscriber saya lah yang mau andil kita secara seksama, sebab ini menjelang bulan Suro. Intinya nanti kita sambung juga bahwa penyelamatan buku Pakuwatu, ya, menuju penyelamatan buku Pakuwatu. Apa nanti yang dimaksud menurut tafsir saya bahwa penyelamatan buku Pakuwatu itu apa yang dimaksud, nanti akan saya coba terangkan. Wilahing Jatinuhuni ajat-ajatir luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya tadi menguraikan ya bahwasanya rehab perjalanan untuk menuju ke pertabatan Depok Kendran yang dulu pernah digunakan oleh Ibu Tin Soeharto, ibu negara kita, dan di sana juga ada sedikit pembangunan di depan Kendran. Saya akan mengutarakan sedikit bahwa yang aslinya pertabatan Depok Kendran itu pantang menerima di pertabatannya, yang saya maksud pantang menerima bantuan baik dari orang lain, apalagi orang lain dari pemerintah pun. Warga penghayat Depok Kendran itu akan tidak mau menerima, dan kemungkinan untuk selama-lamanya, yang dikarenakan prinsip yang maksud prinsip itu, manakala sudah ada campur tangan orang lain, mungkin kecuali sedikit tambahan di depan Depok Kendran itu pembangunannya Putin, yang karena kepala negara mungkin tidak bisa dibantah ya, tempat transitnya Putin. Namun kalau yang lain dari pihak pemerintah yang mengatasnamakan mungkin pemerintah daerah mungkin, atau mungkin warga penghayat lain, niscaya tidak mungkin akan diterima, yang dikarenakan prinsip apa? Nanti akan bisa campur tangan atau mempengaruhi hak-hak daripada warga penghayat di Depok Kendran, ya, pertabatan Depok Kendran. Yang saya maksud mempengaruhi itu ya umpamanya prinsip di pertabatan Depok Kendran itu tetap tidak memakai listrik. Lah, nanti manakala ada bantuan dari luar mungkin bisa menggapai kepada perubahan masuk listrik dan sebagainya lah. Ini yang sangat dijaga oleh warga penghayat Depok Kendran. Warga penghayat Depok Kendran itu ada 13 bedogol. Nah, saya akan mengancik kepada mengapa saya mengajak secara seksama untuk perbaikan atau rehab jalan ini, karena saya ada petunjuk yang kaitannya dengan penyelamatan buku Pakuwatu. Nah, saya akan menguraikan sedikit bahwasanya buku itu adalah papan tanpa tulis tanpa papan. Artinya sesungguhnya catatan kejawen ini adalah sangat banyak. Ya, catatan kejawen ini sangat banyak. Namun mengapa dikatakan papan tanpa tulis? Itu kiblatnya kepada sukma, di mana sukma itu yang akan bisa mencatat, petunjuk-petunjuk melalui raga, akan bisa mencatat melalui raga, manakala sudah para bedogol atau sebagian orang yang bisa, kalau istilah ilmu dalam ya, ilmu dalam itu ngerogo sukma itu menggapai petunjuk dan lalu dicatat dalam sebuah catatan. Ini yang saya maksud penyelamatan
buku. Lah, makanya yang namanya hasil daripada Ngeraga Sukma ini umpamanya Eka Prasetya Pancakarsa. Ini kan sampai sekarang ini masih tertera, namun juga tidak dijadikan kitab suci yang saya maksud, atau buku yang disucikan, namun sebagai pedoman. Lah ini yang dimaksud penyelamatan buku itu adalah petunjuk dari langit yang bisa diterima oleh para bedokol atau sebagiannya yang bisa ngeroko sukmo lah cara kasarnya, lalu mempakemkan itu ya umpamanya pakem. Dulu saya yakin para bedokol itu mendapat janganlah engkau berkata mati, maka kata mati itu diganti dengan kepus. Lah kalau manusia yang meninggal ditambah dengan kepus praloyo umpamanya demikian. Nah, lalu yang kedua adalah penyelamatan paku. Lah inilah yang dimaksud dengan penyelamatan paku itu menurut saya, tafsir saya adalah disinilah pakunya Nusantara. Yang saya maksud disinilah pakunya Nusantara itu adalah kepemimpinan Nusantara itu tergantung kepada Wewisik. Sekali lagi, kepemimpinan Nusantara itu sangat bergantung kepada Wewisik, dan lalu Wewisik itu menggapai kepada wahyu kenusantaraan. Nah ini pakunya yang saya maksud. Paku daripada utuh dan tidaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang bernama Indonesia, yang dulu itu Nusantara atau Majapahit, sekarang itu bernama Indonesia, akan laju dan tidaknya atau berhentinya itu tergantung kepada pakunya. Lah pakunya itu adalah kewahyuan, sekali lagi kewahyuan ya. Nah itu yang kedua adalah penyelamatan wahyu. Nah, yang pertama penyelamatan buku itu adalah keilhaman. Lalu kalau dikaitkan yang pertama juga semestinya kita itu menyelamatkan buku-buku yang ada waktu geger Sapei ya Pak ya, Hamengkubuwono yang kedua atau buku-buku yang lain setelah runtuhnya Majapahit kan kita kejajah, sehingga semestinya kita sebagai para satria Srikandi itu melacak ke arah itu untuk dikembalikan. Dikembalikan yang termaksud adalah untuk bundelan anak cucu nanti, kemana akan mencari Aji Lumbu Sekilan umpamanya. Nah ini diantaranya seperti itu. Nah yang kedua itu paku yang dimaksudkan adalah wahyu kepemimpinan Indonesia atau Nusantara. Lalu yang ketiga adalah watu. Nah watu itu kita mau tidak mau ya boleh dikatakan kita animisme dinamisme, kalau orang lain mengatakan tidak masalah. Namun kita cenderung kepada penyelamatan keaslian Panembahan atau pertabatan. Di antaranya ini adalah pertapan atau pertabatan Depok Kenderan ini adalah di antara yang mesti kita selamatkan. Karena ya mohon maaf, di mana-mana pun yang namanya pertabatan itu, contoh umpamanya Ka'bah, itu juga batu gitu loh. Lah yang namanya Candi Borobudur itu juga batu, dan masih banyak seperti piramid dan sebagainya itu juga kecenderungannya itu adalah ke batu. Jadi intinya yang namanya menuju penyelamatan buku, lalu paku, dan watu itu adalah penyelamatan ilham dan tulisan-tulisan yang telah terbawa ke luar negeri mungkin perlu kita usut untuk kita kembalikan, atau nanti melalui marwah Ratu Adil yang akan bisa mengembalikan. Mungkin demikian, saya punya harapan demikian. Lalu kita itu tetap memelihara kepemimpinan Nusantara itu adalah orang yang memegang wahyu. Lalu yang ketiganya yang namanya watu, kita adalah menyelamatkan pertabatan-pertabatan atau panembahan-panembahan di setiap desa. Saya rasa demikian. Terima kasih.